Ini berkaitan dengan ibadah Ramadan. Jika ada di antara kita ini, puasanya lengkap 30. Tiap malam tarawih. Akhir malam tahajud. Tiap hari tadarus. Akhir dia puasa, iktikaf 10 malam terakhir. Tapi sama tetangga di sebelah musuh. Sebelah kiri bombeknya. Di depannya si salah-salai. Mondri bolana newe si Bali. Semua dia musuh-musuh sama tetangganya. Maka orang seperti ini sia-sia amalnya kepada Allah. Bermusuhan. Tetangga, depan, belakang. Apa biasa orang bermusuhan bertetangga? Apa sebabnya? Satu, musik. Tetangga punya tape baru. Suka lagu dangdut. Tetangganya sakit gigi. Lalu dia putar lagu dangdut yang tidak disuka tetangganya. Barangkali kita boleh berkata, radio-radioku, listrik-listrikku, saya bayar listrik, rumah-rumahku, saya mau kencang mau kecil, urusan saya. Nah bilang tetangga tak, rumah-rumahku, pintu-pintuku, telinga-telingaku, kenapa musikmu masuk di telingaku? Coba, maka Bapak hargai tetangga, silahkan mutar musik, tapi jangan mengganggu tetangga. Bisa jadi tetangga lagi sakit atau bertengkar, kita putar musik, itu membuat orang bisa bertengkar. Apalagi yang membuat kita bertetangga, apa? Pagar. Pagar yang satu masyarakat biasa, yang satu masyarakat licik. Bikin pagar kalasi, curang. Pertama patoknya di dalam. Pagarnya di dalam. Di luar patoknya, pagarnya di dalam. 3 bulan kemudian dia perbaiki pagarnya. Kayunya di luar. Berikutnya lagi, pancaknya lagi di luar. 1 tahun bikin pagar, dia ambil tanahnya orang 1 jengkal. Orang seperti ini, agama mengajarkan siapa yang mengambil tanah sesama muslim 1 jengkal, dipikul nanti di akhirat 1 petaka langit. Tangkis mako itu. Apalagi yang membuat orang bertengkar? Biasa apa? Tumbuhan. Tetangganya suka pelihara mangga, tapi tidak pelihara sampah. Ya, tanam mangga besar, akhirnya mangganya nyebrang ke pagarnya tetangga. Akhirnya apa? Daun dan sampahnya yang nyebrang, tetangganya yang bersihkan. Menurut fikih hukum Islam, daun yang nyebrang ke sebelah, pohon yang ranting menyeberang ke sebelah, maka itu halal buat tetangga. Kenapa? Karena tetangga yang kasih bersih itu daun-daun sampahnya kita punya mangga. Tuh kalau sampah menyeberang. Nah, bila mahasiswaku, kalau istrinya tetangga Ustaz, Riana halal juga sebenarnya, lain itu cilaka. Beda. Bapak saudara-saudara sekalian, apalagi yang membuat kita bertengkar tetangga? Apa? Tumbuhan, ternak. Tetangga pecinta bunga. Wah banyak. Apa yang mahal-mahal itu? Kembang cinta dan lain sebagainya. Nah, tetangganya hobi tanaman. Dia bagusilah tanamannya. Tetangganya pelihara kambing. Tidak diikat. Tetangga pelihara bunga, datanglah kambing. Dia makan semua bunga kita. Bertengkarlah kita. Maka silakan pelihara burung, pelihara peternakan, tapi jangan sampai lalai akhirnya menyerobot tanaman tetangga. Apalagi yang kadang-kala membuat kita bermusuhan dengan tetangga, apa? Anak. Anak kita nakal, anak sebelah sabar. Bertengkar, orang tua ikut campur. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik. Pesan Nabi. Dengar baik-baik. Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Tahu tidak siapa yang pailit di akhirat kelak? Bangkero imato ku akhirat. Semoga kau tahu. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul. Wah dia sholat, bagus sholatnya, rawatibnya juga cocok. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa, Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Oh lengkap zakat hartanya, zakat fitrahnya. Yang tidak haji padahal mampu. Oh dia sudah haji, tiap tahun dia pergi umroh. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang sahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Coba, heran sahabat. Kenapa bisa bangkrut? Dia bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus hajinya, bagus zakatnya. Kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul. Hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada manusia hancur, maka amalnya kepada Allah habis hanya untuk bayar dosa-dosanya kepada manusia. Maksudnya apa ya Rasul? Biasa taruhlah pahalanya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah bertetangga di
Kampung apa namanya? Nah, yaitu. Saya bertetangga, mantan-mantan dia tentara, ada tembaknya, dia serobot saya punya tanah. Gara-gara tanahku diambil 1 meter, saya tidak punya got. Setiap hujan, banjir rumahku. 4 tahun saya selalu kebanjiran. Saya minta keadilan, ya Allah. Saya mau lawan waktu itu, begitu saya mau maju, dilihat pakai loreng, ada tembak, nah mundur lagi. Akhirnya Allah berfirman, hari ini hari seadil-adilnya pembalasan. Silakan kau ambil salatnya orang yang pernah ambil tanahmu. Sudah, habis sholatnya. Setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah bertetangga situ di Polres. Kenapa? Dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya, bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, satu komplek memusuhi saya. Hilang saya punya martabat. Saya minta keadilan. Allah berfirman, hari ini memang hari seadil-adilnya. Ya sudah, ambil dia punya puasa. Sudah habis salat, habis juga puasa. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Tunggu dulu, saya juga pernah sekantor di Polres. Dia tuduh saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, 7 tahun saya tidak pernah naik pangkat. Saya malah dipindah ke pulauan. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu, ambil dia punya haji. Habis seluruh kebaikannya, puasanya habis, zakatnya habis, sholatnya habis, hajinya habis. Masih ada orang yang pernah disakiti. Saya juga pernah. Disakiti itu orang, ya Allah. Saya di black campaign, akhirnya saya tidak terpilih. Saya difitnah kiri kanan, saya habis uang. Tidak ada yang pilih saya, gara-gara fitnahnya. Nah, sekarang saya minta keadilan. Lalu dia bilang yang tadi banyak amalnya, peko ni carana puang. Bagaimana lagi caranya, sudah habis amalku. Allah berfirman, sini adil, biar sebiji sarah ada balasannya. Apalagi Allah, habis amalku, apa saya mau bayar? Allah berfirman, kalau begitu, ambil dosanya orang yang pernah kusakiti. Nauzubillah min zalik. Maka akhir Ramadan kita rayakan biasa selesai Idul Fitri. Tradisi orang Indonesia ada yang disebut halal bihalal. Kita saling menghalalkan. Sakit hatiku Ustaz, nafitnah kak, maafkan saja, biar Allah yang balas. Kalau Allah yang balas Pak, bukan cuma dimutasi, susah hidupnya. Kalau kita balas, oke, lapor ke polisi, dapat di polisi, atur damai, selesai. Tapi kalau Allah yang balas, sudah, tidak usah kita nak kasih ginjal, nak kasih mencret saja 2 minggu. Apa masih bisa kita sosialisasi kalau mencret-mencret mungkin. Ustaz saja tidak bisa ceramah kalau sudah mencret-mencret. Begitu baru 10 menit mau keluar, tidak bisa lagi Pak ditahan. Coba, putus persaudaraan, hancur amal ibadah. Maka Ramadan hadir mempersaudarakan kita. Saya perjalanan tadi dari Donggala, saya singgah di satu masjid, lalu saya sampaikan selesai maghrib, saya ceramah, sampaikan inilah nikmatnya Islam. Kita di mana saja sampai masjid, tidak pilih kamu orang apa, kamu suku apa, kamu partai apa, kamu siapa kau pilih. Begitu kita masuk masjid, kita bersaudara. Suatu kali Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu umatku di antara kalian, hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Jadi makutani Nabi tak, kira-kira makhluk yang paling menakjubkan imannya itu siapa? Sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Nabi menjawab, bukan, tanya sama malaikat. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka bisa berdialog langsung dengan Allah. Jadi tidak istimewa itu. Mereka beriman kepada Allah para malaikat karena mereka bisa langsung melihat kepada Allah. Lalu sahabat berkata lagi, kalau begitu para nabi dan rasul yang istimewa imannya. Kata Nabi, tidak. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, bisa berdiskusi dan bicara langsung dengan malaikat. Ya wajar kalau kami beriman. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul. Nabi bersabda, bukan juga kamu. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepada aku? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kalian ketemu dengan saya, kalian melihat mukjizat, kalian bisa berdialog dengan saya. Ya wajar kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kau melihat saya. Kalau begitu seluruh sahabat berkata, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kira-kira siapa? Saya tanya, bapak-bapak pernah ketemu Allah?
Bapak pernah ketemu Allah? Coba jawab. Pernah ketemu Allah? Tidak. Pernah ketemu Nabi? Pernah lihat mukjizat? Pernah lihat mukjizat Nabi? Subhanallah. Tidak toh? Tapi apa Bapak beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah dan Rasulnya? Beriman. Luar biasa. Tidak pernah ketemu Allah. Tidak pernah melihat Nabi. Tidak pernah melihat mukjizat. Tapi beriman kepada Allah. Percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, kalian inilah yang menjadi orang-orang yang menakjubkan imannya, yang insya Allah bersama saya nanti minum di telaga Al-Kautsar. Kita semua lah ini tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat mukjizat, tapi kita datang sholat subuh. Itu bukan karena menunggu hadiah, bukan karena mengharap bonus. Ada pembagian baju seragam, ada pembagian sembako. Kalau datang, memang dilihat hadiahnya. Sekarang apa ada yang mengharap beras datang ke sini? Tidak. Apa yang menggerakkan Bapak datang ke sini? Karena percaya kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka itulah orang-orang yang menakjubkan imannya. Kita lah semua ini. Tapi apa cukup sampai di situ? Belum. Sebab Nabi pernah. Assalamualaikum warahmatullahi, salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat yang lain bersikir. Allahumma antas salam. Ini Sa'labah. Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum. Lupa. Langsung lompat. Sahabat yang lain bersikir. Ini langsung lompat. Pergi. Karena ada orang begitu Pak. Assalamualaikum. Salam. Lihat-lihat pintu. Mana ini? Dan yang paling menjengkelkan lagi. Dia ambil saf paling depan. Baru Assalamualaikum. Langsung pergi. Karena dia bilang tidak ada doa bersama. Ada kan yang begitu? Itu tidak beradab. Kalau Bapak tidak mau doa bersama. Tidak mau bersikir bersama selesai sholat. Tolong hargai orang yang mau sikir. Gimana caranya? Di belakanglah kau duduk. Supaya kau tidak halang-halangi orang yang main. Kamu, coba lihat, ada itu yang begitu Pak. Toh? Assalamualaikum. Langsung lupa. Baik. Kau tidak hargai orang tua yang ada di sampingmu. Mau polo-polo. Itu orang-orang tidak beradab itu. Biar hebat ilmumu. Kalau kau tidak beradab, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Karena Nabi jelaskan, Hairun nas anfa'hum linnas. Paling baik di antara kalian yang paling bagus manfaatnya. Kau rugikan orang, kau injak-injak. Bahkan Nabi ditanya, untuk apa kau datang ke muka bumi ya Rasul? Untuk apa kau diutus ke muka bumi? Kata Nabi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan. Memberantas kemiskinan. Bukan. Untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak. Kira-kira kalau Bapak Assalamualaikum masih sikir-sikir tiba-tiba dipotong. Tersinggung apa tidak? Tersinggung apa tidak? Tersinggung Pak. Mau kurang jarak nih ya. Maka kalau Bapak Ibu tidak mau bersikir setelah sholat, tidak mau bersikir bersama, ya sudahlah, di belakanglah duduk, di belakanglah ambil saf, supaya Anda tidak melukai perasaan sesamamu muslim. Nah, ini Sa'labah, Assalamualaikum warahmatullahi, lompat. Dilihat sama Nabi. Sa'labah ini tidak tahu bersikir-sikir. Hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, labes sih. Hari ketiga begitu lagi. Dipanggil sama Nabi. Sa'labah sini kau dulu. Kau ini sombong sekali. Kayak kau tidak membutuhkan Allah dalam hidupmu. Ya selesai kau sholat berdoalah kau dulu. Duduklah kau sebentar. Bersikir-sikir. Memuji Allah. Berdoa. Ini kayaknya kau sombong sekali tidak membutuhkan Allah. Jadi kalau ada orang Pak selesai sholat langsung pergi. Ada dua kemungkinan. Satu, dia sombong merasa tidak membutuhkan Allah. Yang kedua mau sekali berak. Berak di Jambang. Mudah-mudahan yang cepat pulang tadi itu. Karena mau buang air besar. Atau mau pergi urus perahu. Ya kan? Nah, akhirnya mendengar ini Sa'labah berkata, ya Rasulullah, sebenarnya ini sudah lama saya mau. Tapi baru ini ya sekesempatan lah. Saya ini orang miskin ya Rasul. Satu di sarungku.
Ada di sini yang satu sarungnya? Ada di sini satu sarungnya, Pak? Tidak mungkin. Ini Sa'labah satu di sarungnya. Ya Rasulullah, sik dimilih pakku kesik. Komondro kak masih kiri. Saya tinggal bersikir. Tidak ada nak pakai istriku. Menunggu kesengin istriku di rumah. Bergiliran nak pakai ini sarung. Sementara waktu maghrib cepat habis. Jadi kalau saya lama bersikir, habis maghrib. Tidak ada pakai istriku. Kira-kira ada miskin begitu di sini? Ada? Tidak mungkin, Pak. Orang Bugis jangankan sarung satu, istrinya aja kadang dua. Maka Sa'labah lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena sudah terlanjur Anda tanya saya ini, tolonglah doakan saya kasihan supaya saya kaya juga. Kata Nabi Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa yang kau contoh dalam hidupmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Ya sudah, ngapain kau kaya, pulang kau? Pulang. Kau pikir-pikirlah. Kau kira enak jadi orang kaya? Kau pikir-pikir dulu. Pulang Sa'labah. Besok ketemu lagi sama Nabi, ya Rasulullah. Saya sudah pikir-pikir ini. Sudah pikir. Memang enak kalau miskin. Tapi lebih enak lagi kalau kaya ya Rasul. Kalau saya kaya ya Rasul, alhamdulillah, ada bisa rungkut dua. Istriku bisa bersikir dulu. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa beli kambing untuk kurban. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa bantu tetanggaku. Enaklah kalau kaya. Kata Nabi, pikir kau dulu deh, pikir kau. Sudah kupikir ya Rasul, memang enak miskin, lebih enak lagi kaya. Kau mampu memikulnya? Siap, insya Allah saya mampu memikulnya. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Nabi doakan. Nabi kalau doakan pasti diterima, Pak. Ya Allah, bukakan pintu rezekinya, murahkan rezekinya. Sudah didoakan, Nabi kasih Alqamah, Alqamah ini, Sa'labah. Nabi kasih Sa'labah kambing, seekor kambing betina yang hamil tidak ada suaminya. Kambing, Pak, hamil tidak ada suaminya. Pernah lihat kambing di sini hamil tidak ada suaminya? Pernah? Ya biasa, namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Saksi das atlatif. Wih, kambing nikah. Kambing. Tapi biasa namanya kambing, Pak. Tapi sekarang zaman modern, banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya. Bembe. Ya? Nah, pulang. Dikasihlah kambing hamil. Subhanallah, dengan izin Allah, dari satu ekor menjadi beberapa ekor. Dari beberapa ekor menjadi puluhan ekor. Mulailah sibuk Sa'labah. Yang tadinya belum azan sudah di masjid, ini kamak nih baru datang. Dah bilang Nabi, nak kena ni abalak Sa'labah. Lewat. Dulu waktu belum ada perahunya, belum azan sudah ada di masjid. Sekalinya sudah ada perahunya. Sudah kamak baru datang. Sibuk nih ngurus ilopina. Akhirnya apa? Makin hari dari puluhan ekor menjadi ratusan ekor. Akhirnya apa? Bukan lagi kamak dia datang. Masbuk nih. Masbuk, Pak. Sudah rakaat terakhir baru datang. Dalam hati Nabi nah kena tongannya wala. Karena betul sudah ini musibah Sa'labah. Lama-lama makin banyak kambingnya. Tidak muncul Sa'labah. Tidak muncul sama sekali berjamaah. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang lihat Sa'labah? Tidak ya Rasul, sibuk ngurus kambing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang saya cemaskan betul terjadi. Kan banyak begitu, Pak Tok. Waktu belum punya mobil, biar hujan datang jamaah, Pak. Sekalinya sudah punya mobil, tidak pernah milik masjid. Akhirnya turun ayat perintah tentang zakat. Nabi katakan, kau pergi minta zakatnya Sa'labah. Kau mintai, suruh bayar zakat kambingnya. Pergilah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau, ya Sa'labah, kami diperintah Rasulullah untuk mendatangimu minta zakatmu. Minta kau keluarkan kambingmu. Apa kata Sa'labah? Apa? Nabi minta kambing, bayar kau zakatmu. Enakmu. Saya setengah mati urus ini kambing.
Siang malam saya urus. Gara-gara ini kambing saya tidak datang ke masjid. Kamu datang minta-minta. Siapa kamu? Lapor sama Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kenatongannya balak Sa'labah. Datang 2 kali. Tidak bayar zakat. Datang ketiga kalinya penagih zakat. Tidak mau. Akhirnya wafat Rasulullah. Tidak pernah bayar zakat Sa'labah. Ada yang terlupa. Sebelum wafat Rasulullah turun perintah Quran. Informasi banyak di antara kalian sebelum dia kaya hamba Allah. Tapi setelah kaya menjadi hamba harta. Wetuna rodega gawaran paranna. Marahaji mas sempajang. Si sekalina mega waran paranna. Nalupai ni pung Allah Ta'ala. Lebih nasompa ni waran paranna. Ayat ini disampaikan kepada Sa'labah. Sa'labah, baru ayat turun. Kamu nak kena ini. Kau je orang Madinah begini. Sa'labah kemudian istighfar. Astagfirullah. Dia ambil hartanya, kambingnya. Dia kirim datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, terima zakatku. Apa kata Nabi Sa'labah? Sudah, bawa mi pulang itu kambingmu. 3 kali saya pergi. Utusanku 3 kali itu sahabatku kau suruh tapi kau tidak mau bayar. Sudah, kau kasih malu saya. Bawa itu. Andre. Kalau orang Bugis, Andre kau lah wajah. Andre nih, Andre mana nih? Maka pulang. Wafat Rasulullah. Sa'labah datang bawa zakatnya kepada Umar. Abu Bakar. Abu Bakar kata, mana saya berani? Nabi tidak terima. Apalagi saya tidak berani saya. Wafat lagi Abu Bakar diganti oleh Umar. Ya Amirul Mukminin, terima zakatku. Kata Umar, Nabi tidak berani terima. Abu Bakar tidak terima. Mana saya berani? Akhirnya gelisah Sa'labah, gelisahlah ini sahabat ini tidak bayar zakatnya, sengsara perasaannya. Alqamah ini, ya Sa'labah maksud saya, sengsara dia. Wih, Nabi tidak terima zakatku, Abu Bakar tidak terima zakatku, Umar tidak terima zakatku. Dia gelisah. Akhirnya apa? Bangkrut. Mati semua kambing-kambingnya, hilang semua kambing-kambingnya, jatuh miskin dan dikabarkan dia matinya dalam keadaan fasik. Nauzubillah min zalik. Nah, banyak di antara kita begitu, Pak. Sebelum dia kaya, rajin berjamaah di masjid. Sebelum dia kaya, baik sama tetangganya. Sebelum dia kaya, bagus sopan santunnya. Tapi setelah kaya, tidak pernah lagi datang ke masjid. Jangankan tetangga, saudara kandungnya saja dia sudah tidak baik sama dia. Maka sesungguhnya kekayaan paling enak itu, Pak. Kekayaan paling tinggi bukanlah harta, tapi iman.